Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 62, Melatih Pedang. Sementara Bu Huang memimpin Su Min melewati mansion, semua orang memperlakukan Su Min dengan sangat hormat. Para pelayan, dan penjaga semuanya membungkuk dalam-dalam, tapi bukan untuk Sumi, itu benar-benar untuk Bu Huang di depannya. Kau di sana. Bu Huang tiba-tiba memanggil salah satu pelayan di sisinya. Dia dengan cepat berdiri diam, membungkuk dalam-dalam dan tetap membungkuk, menunggu perintah tuannya. Ini adalah tamu kehormatanku Sumin. Siapkan kamar untuknya di dekat kamar Sui Wu, sehingga dia dapat membantunya dengan pertanyaan apapun yang dia miliki. Aku akan sibuk, tetapi jika dia ingin bertemu denganku, arahkan dia ke ruang belajarku, seketika, perintah Bu Huang. Dia kemudian berbalik dan menatap Sumin. Anda dapat tinggal di rumah saya selama yang Anda inginkan. Saya akan tetap membuka tempat di lembah abadi untuk Anda. Jika Anda memiliki pertanyaan atau masalah lagi yang tidak Anda mengerti, bicaralah dengan Sui Wu. Jika Anda memiliki kekhawatiran, temukan aku. Aku akan memberimu perlakuan khusus karena rubah tua Wang Li itu, tetapi meskipun demikian, kamu harus mengandalkan kekuatanmu ketika datang ke lembah abadi. Dengan mengatakan ini, Bu Huang mengangguk ke Su Min dan meninggalkan pemuda yang tertegun itu di lorong dengan semua hadirin menatapnya dengan bingung. Su Min tidak yakin apa yang harus dilakukan sampai pelayan di depannya berdeham. Tuan muda, tolong ikut saya, tanya pelayan itu. Pembantu itu membawa Su Min melewati berbagai aula dan koridor sekali lagi. Mereka akhirnya mencapai sebuah lorong yang dipenuhi ruangan-ruangan di kedua sisinya. Salah satu kamar ini telah disiapkan dengan cepat untuk Su Min sementara yang lain milik anggota tertentu dari keluarga Bu atau murid yang dibawa oleh Bu Huang. Su Min adalah tamu kehormatan, dia diperlakukan sama dibandingkan dengan murid-murid Bu Huang. Kamar yang diberikan kepadanya secara drastis lebih baik daripada penginapan tempat dia menginap. Di sini, dia setidaknya bisa mendapatkan semua informasi yang ingin dia ketahui. Menariknya, Su Min menerima kunci dari pelayan, kunci yang hanya dia yang memiliki salinannya, dan masuk ke kamarnya. Hanya pelayan Bu Huang yang memiliki salinan kunci ini, jadi tidak ada yang akan memasuki kamarnya tanpa izin. Ruangan itu sangat besar. Su Min memiliki cukup ruang untuk berlatih, jadi, selalu mencari kesempatan untuk meningkatkan dirinya, dia langsung memulai pelatihan. Begitu fokus untuk meningkatkan keterampilannya, dia lupa menutup pintunya. Dia menghabiskan waktu berjam-jam untuk permainan pedangnya. Tanpa sepengetahuan Su Min, pada awalnya hanya satu pelayan yang memperhatikan ilmu pedangnya. Dia hanya melihat ke dalam ruangan untuk memberitahu pemuda itu bahwa pintunya terbuka. Namun, setelah mencari beberapa saat, dia terpesona oleh keindahan latihannya. Itu lambat dan mantap, tetapi pada saat yang sama, cepat dan ganas. Itu menyerupai aliran kecil sementara di lain waktu ada embusan angin kencang. Seolah-olah dia melihat tarian yang indah muncul di depannya. Seiring waktu berlalu, semakin banyak pelayan dan pelayan berkumpul di luar pintu Su Min. Pintunya menyerupai lubang hitam begitu seseorang lewat, mereka tersedot oleh energi kuat Su Min. Mereka menjadi sangat asyik menonton pemuda ini berlatih. Itu benar, mereka sering menyaksikan para penjaga berlatih atau generasi muda keluarga Bu dan para murid berlatih bersama. Semuanya, bagaimanapun, adalah pakar internal. Mereka tidak akan pernah menggerakkan tubuh mereka karena mereka mengandalkan sepenuhnya energi internal mereka untuk membuat berbagai sikap dan serangan. Su Min, bagaimanapun, adalah seorang ahli eksternal dan internal, dia perlu melatih tubuhnya. Akibatnya, para pelayan melihat setiap gerakan Su Min, dan rahang mereka jatuh dengan takjub. Sui Wu telah duduk di kamarnya selama beberapa waktu. Dia sedang memikirkan tentang pengalamannya pada hari itu ketika pedang dengan mudah memotong ular Qi-nya, itu memotongnya seperti pisau panas mengiris mentega. Diam-diam, itu mengejutkannya karena dia tahu persis betapa berbahayanya ular Qi itu. Yang lebih mengejutkan lagi, tuannya Bu Huang membawa pemuda ini ke mansion mereka. Kenapa aku terus membuang-buang waktuku untuk pemuda ini? Desahnya pada dirinya sendiri. Berdiri, dia meninggalkan kamarnya.
Dia mungkin teman tuannya, tapi dia tidak ada hubungannya denganku. Saat dia meninggalkan ruangan, dia tercengang saat melihat semua pelayan dan pelayan berkumpul. Mereka semua melihat ke sebuah ruangan dengan mata terbuka lebar dan ekspresi tercengang di wajah mereka. Sui Wu berasal dari keluarga yang sederhana, tetapi bakat terpendamnya berhasil menjadikannya anggota generasi muda yang luar biasa. Diakui, dia angkuh dan sulit didekati oleh kebanyakan orang. Namun, dia tidak akan pernah bersikap kasar kepada orang biasa, paling banyak dia akan berpura-pura bahwa mereka tidak ada. Tapi melihat mereka, semua berdiri terhipnotis di depan pintu, sungguh menakutkan. Dia sudah merasa agak kecewa. Apa yang bisa terjadi yang menyebabkan semua pelayan dan pelayan ini melupakan tugas sehari-hari mereka untuk melihat ke dalam kamar? Keingintahuannya telah dipicu. Ketika dia mendekat, dia menemukan bahwa bukan hanya pelayan dan pelayan yang berdiri dan melihat ke dalam ruangan, beberapa penjaga dan murid juga berdiri di sana. Terpesona oleh kejadian aneh ini, dia berhasil maju ke depan. Orang-orang yang didorong oleh Sui Wu tampaknya terbangun dari kesurupan mereka. Mata mereka terfokus dan mulut mereka tertutup. Mereka melihat sekeliling untuk melihat apakah ada yang memperhatikan mereka sebelum perlahan kembali ke pekerjaan mereka sebelumnya. Pada saat Sui Wu sampai di depan pintu, matanya sendiri membelalak kaget, dan mulutnya sedikit terbuka. Su Min melatih kecepatannya pada saat yang sama dia melatih pedangnya. Tampaknya 4 Su Min menari bersama di dalam ruangan. Mereka tidak pernah bertabrakan, tetapi mereka terus-menerus menggerakkan diri dan pedang, menebas, menusuk, memotong, dan menusuk. Jelas bahwa metode pelatihan yang digunakan oleh Su Min sangat mendalam. Tidak peduli bagaimana penampilan Sui Wu, dia tidak mampu memahami jenis gaya kultivasinya. Dia tidak pernah memperhatikan ahli eksternal. Mereka dikenal sedikit lebih lemah daripada para ahli internal karena mereka harus datang dari jarak dekat sebelum mereka mampu melakukan bahaya apapun. Padahal, ahli internal bisa berdiri pada jarak yang aman dan melepaskan serangan mereka. Sui Wu memahami fakta ini sejak dia kecil, dan mengapa dia memilih untuk menjadi ahli internal. Namun, sekarang melihat Su Min, dia mendapat pencerahan. Dia salah, ahli eksternal sejati sama berbahayanya dengan ahli internal, bahkan lebih. Mempelajari dia, dia takut padanya. Dia tahu dia berbahaya, dan dia hanya berlatih. Tiba-tiba 3 dari 4 ahli bayangan Su Min menghilang, dan Su Min berdiri sendirian di tengah ruangan. Keringat menetes dari dahinya, matanya tertutup, dan dia terengah-engah. Dia telah memaksakan dirinya pada batas absolutnya dan telah melampauinya. Dia menemukan kecepatan yang begitu cepat sehingga dia belum pernah mengalami hal seperti itu. Sementara pada saat yang sama, pedang itu terasa seperti bagian dari lengannya. Di mana pedang dimulai, lengannya berakhir. Semuanya terasa alami baginya seolah-olah dia tidak memiliki senjata di tangannya. Senyum terbentuk di bibirnya. Membuka matanya, dia akhirnya melihat keributan di luar pintunya. Dia terkejut, melihat pintu di mana sekitar 20 pelayan, penjaga, dan murid berdiri. Mereka semua menatapnya tanpa malu-malu dan dengan kekaguman, bahkan Sui Wu dipenuhi dengan rasa hormat. Dia tidak melawannya, tapi dia sudah tahu dia lebih kuat darinya. Tuan memutuskan dengan benar dengan membuatnya bergabung dengan kami untuk lembah abadi, pikirnya dalam hati. Baginya, hanya yang terkuat yang bisa menemaninya dalam perjalanan penting ini. Dia akan siap menerima orang yang terampil dan kuat selama mereka memperlakukan Bu Huang dengan hormat. Semuanya kembali ke pekerjaanmu. Dia memerintahkan sambil bertepuk tangan. Trans rusak. Setiap ahli pergi sambil menggelengkan kepala, benar-benar terpana dengan apa yang telah mereka lihat. Para pelayan dan pelayan merasa bahwa mereka telah melihat sesuatu yang indah. Nona Sui, kata Su Min dengan menundukkan kepalanya saat dia melihat wanita di depannya, saya minta maaf atas keributan yang saya timbulkan. Saya pikir saya telah menutup pintu. Melambaikan tangannya, Sui Wu berbalik, guru telah memberitahu Anda untuk menemukan saya jika Anda memiliki pertanyaan. Kamar saya 4 kamar di sebelah kiri. Temukan saya jika Anda memiliki pertanyaan. Anda harus mandi, Anda bau. Mendengar keramahan yang tiba-tiba, Su Min tersenyum. Dia memasuki kamarnya lagi, menutup pintu di belakangnya. Pergi ke kamar mandi bersendi, dia memanaskan air dan melangkah ke bak mandi.
Bersantai di bawah tekanan air yang hangat dan menenangkan, Su Min menutup matanya. Dia menikmati bagaimana air hangat menenangkan otot-ototnya yang lelah. Pelatihannya telah berhasil. Dia telah berhasil membuat terobosan dalam hal kecepatannya. Perasaan tiba-tiba menyatu dengan pedang juga merupakan pengalaman yang memuaskan. Dia tidak bisa menahan senyum lebar. Dia harus sekuat mungkin jika dia ingin mendominasi lembah abadi. Di mana dia? Teriak seorang pemuda. Matanya merah karena marah, suaranya penuh dengan kebencian. Sui Wu, dia adalah orang asing. Dia bukan dari kota ini. Bagaimana mungkin guru memberinya tempat saya di lembah abadi? Saya jauh lebih cocok daripada beberapa musafir yang tiba-tiba memuncak minat Tuan. Kami telah mempersiapkan ini selama 10 bertahun-tahun. Aku tahu itu bukan yang kamu inginkan tapi jangan pernah meragukan keputusan guru. Sui Wu menjawab. Matanya menjadi gelap karena kemarahannya yang meningkat. Tidak ada yang harus meragukan perintah tuannya. Jika dia ragu, maka dia bersedia berjuang sampai mati untuknya. Jadi, kamu juga menyukai pemuda baru ini. Aku yakin dia tampan, dan kamu tertipu oleh penampilannya, tapi aku akan membuktikan kepadamu bahwa dia hanyalah anak laki-laki yang cantik, tidak mampu bertarung sama sekali. Biarkan aku bertarung dia, dan aku akan membuktikan bahwa aku lebih kuat. Pemuda bermata merah itu terus berteriak. Sambil menghela nafas, Sui Wu mengangkat bahu. Jika itu yang dia inginkan, maka dia yakin Su Min akan menang. Setelah menyaksikan pelatihannya, dia memuliakan pemuda baru ini yang merupakan murid dari saudara laki-laki tuannya. Jika itu yang kamu butuhkan, kata Sui Wu sambil mengangkat bahu, dia ada di ruangan yang jaraknya 4 kamar dariku. Pergilah undang dia ke pertempuran di ruang luar penjaga. Jika dia mengatakan tidak, hormati itu. Dia ada di sini sebagai tamu terhormat tuan kita. Kata Sui Wu, anak muda bermata merah itu mengertakkan gigi dan hanya mengakui informasi yang ingin dia dengar. Amarahnya masih membara di dalam dirinya. Dia tidak membalas Sui Wu, murid favorit Bu Huang. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.